Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herbudi Wibowo. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan Learning Management System, khususnya adalah Moodle sebagai Learning Management System. Nah, pada kesempatan ini, saya akan share dulu materinya untuk menjelaskan terkait dengan Learning Management System. Apa itu Learning Management System? Nah, Learning Management System adalah atau disingkat dengan LMS adalah sebuah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola kursus, pelatihan, dan juga pembelajaran untuk mendukung pembelajaran e-learning, menyediakan materi, hingga interaksi antara siswa dan guru secara online. Jadi di dalamnya ada materi, ada assessment, dan juga ada kolaborasi. Kalau kita lihat di bagan di samping kanan ini, itu kita bisa lihat guru di sini mendesain dari pembelajarannya, kemudian dia akan mengajarkan melalui learning management system. Di sini ada materi-materinya, materi pembelajaran seperti video, PDF, PowerPoint, dan e-book, dan sebagainya bisa di sana. Kemudian learning management system mensupport beberapa perangkat. Ya, di sini ada perangkat handphone, tab, komputer, maupun juga laptop. Nah, learning management system bisa diakses dari rumah. Nah, seperti contohnya untuk pembelajaran mandiri siswa, ataupun juga pembelajaran yang bisa melibatkan orang tua untuk interaksi dengan orang tua. Dan juga di sini interaksinya bisa individual, belajar individu, ataupun juga secara kelompok. Kita bisa membagi dalam kelompok kecil-kecil. Oke. Nah, mengapa sekolah perlu LMS? Yang pertama, untuk menyelenggarakan training atau pembelajaran tanpa batasan ruang dan waktu. Jadi, dimanapun dan kapanpun kita bisa belajar menggunakan learning management system ini, asalkan ada koneksi internet ya tentunya. Kemudian yang kedua, distribusi materi lebih efisien. Nah, kita bisa bayangkan kalau sekarang gitu ya, hampir semua sekolah menggunakan Google Classroom sebagai platform untuk PJJ ya. Nah, pembelajaran materinya didistribusikan, ada yang di Google Classroom, ada yang di Google Drive, ataupun juga di-share di WA, dan sebagainya gitu kan ya. Jadi terpencar-pencar sehingga ini akan menyulitkan ketika kita membagi materi ini kepada siswanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah belajar lebih efektif. Nah, belajar lebih fleksibel. Di sini siswa bisa menentukan sendiri kapan waktu belajar saya yang paling optimal. Ada yang, saya habis subuh aja deh, atau saya malam deh, di atas jam 9 saya belajar. Nah, itu sangat memungkinkan menggunakan learning management system ini. Kemudian kita bisa memantau progres pembelajaran lebih mudah. Jadi guru maupun siswa bisa memantau pembelajarannya itu dengan mudah. Seperti contohnya misalnya guru memberikan tugas, dia bisa akan memonitor berapa murid saya yang sudah submit tanpa harus dihitung satu-satu tuh, dicek di WA atau ini siapa yang sudah mengerjakan atau belum. Nah, ini kita dengan mudah dengan learning management system ini kita bisa tahu, oh sekarang yang sudah ngumpulin sekian orang gitu kan ya. Kemudian siswa juga akan lebih mudah untuk melihat progres pembelajarannya. Dia akan melihat, oh nilai saya kemarin waktu saya ngumpulin nilai latihan soal ini, saya dapat nilai 7 nih. Itu bisa langsung diketahui dari learning management system. Kemudian selanjutnya adalah adanya interaksi antara pengajar dan siswa, dan juga maupun antar siswa. Nah, sekarang banyak yang menggunakan WA sebagai media komunikasi. Nah, ini kan misalnya ada pengumuman dari sekolahan gitu ya, di WA, kemudian di komen, wah ketumpuk, itu akan mungkin pengumuman itu ada yang akan kelewat terhadap pengumuman itu. Nah, di dalam learning management system ini, kita sudah ada wadahnya sendiri-sendiri, tapi di dalam satu lingkup di dalam learning management system, sehingga tadi kondisi-kondisi di mana pengumuman sekolah, ya itu adanya di tempat pengumuman sekolah, tidak akan dia akan
ganggu oleh misalnya forum diskusi misalnya. Nah, ini yang sehingga di sini interaksi antara pengajar dan peserta ini lebih bagus lagi dan lebih efisien lagi di sana. Kemudian untuk mendukung berbagai macam platform seperti tadi yang sudah dijelaskan, bisa diakses menggunakan laptop, PC, menggunakan handphone maupun dengan tablet. Kemudian di sini mendukung pelatihan offline menjadi lebih optimal. Nah, sekarang di masa pandemi ini dipaksa untuk online. Nah, online saat ini guru masih banyak. Gimana nih yang paling optimal? Dengan adanya learning management system ini, pembelajaran kita menjadi lebih optimal karena memang kita di dalam satu wadah, yaitu wadah learning management system. Nah, ini 3 komponen yang dimiliki oleh learning management system. Ada learning skill tools, itu adalah bagaimana membuat aktivitas dan tools pembelajaran ya. Ini contohnya kita memberikan kuis, ada tool presentasi, ada assignment. Nah, itu ada di learning skills tools. Communication tools, nah di sini adalah untuk wadah untuk interaksi antara guru dan siswa. Di sana ada pengumuman atau announcement, ada forum diskusi, ada chat, dan juga ada productivity tools. Ini di mana manajemen sistem dokumen gitu ya, upload download dokumen, menyimpan hasil siswa, hasil ujian siswa dan sebagainya itu dalam satu wadah learning management system. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi Moodle sebagai learning management system. Moodle ini sebenarnya singkatan ya. Modular Object Oriented Dynamic Learning atau disingkat Moodle. Ini adalah LMS yang berbasis open source yang di bawah lisensi dari GNU. Dikembangkan oleh Martin Dogiamas dari Australia dan sudah menjadi learning management system yang paling populer di dunia saat ini. Nah, statistik dari Moodle.net sudah ada 157.000 situs yang menggunakan Moodle di sana. Kemudian juga ada 195 juta pengguna Moodle tersebar di 240 negara. Di Indonesia sudah banyak sekolah-sekolah yang menggunakan Moodle ini. Sehingga forum komunitas Moodle Indonesia itu juga sudah banyak. Apapun yang kita pengen kendala yang kita hadapi ataupun kita pengen mengembangkan seperti apa, itu bisa kita dapat dari forum komunitas Moodle Indonesia ini. Dan juga kita bisa juga belajar dari YouTube misalnya, atau kita browse di Google, kita googling di internet, itu banyak yang sudah berbahasa Indonesia. Jadi bisa memudahkan kita dalam mengembangkan Moodle ini. Nah, keunggulannya seperti apa? Nah, ada beberapa keunggulan dari Moodle. Yang pertama adalah menjaga identitas sekolah, kedua, mendapatkan manfaat dan mengoptimalkan website sekolah, pembelajaran lebih terstruktur, komunikasi antara guru, sekolah, guru, ke murid lebih terstruktur, guru dapat memonitor hasil pembelajaran siswa, dan juga sistem penilaian yang terintegrasi di dalam LMS. Nah, keunggulan ini akan coba saya kupas satu persatu dengan mempraktekkan ke Bapak Ibu semua, supaya lebih tergambar bahwa Moodle sebagai learning management system itu seperti apa. Baik, coba saya pindah ke screen yang selanjutnya ya. Nah, yang pertama tadi adalah menjaga identitas sekolah. Nah, kita lihat kalau kita menggunakan Google Classroom, maka guru maupun siswa akan mengakses ke classroom.google.com. Ini adalah media sosial. Jadi seluruh sekolah, sekolah apapun, kalau menggunakan Google Classroom maka mengaksesnya ke sana, gitu kan. Jadi di dalamnya itu ya semua kelas yang ada di dunia ini ada di sana. Jadi tidak ada identitas sekolah di sana. Nah, sedangkan dengan Moodle, ketika kita membangun Moodle untuk learning management system kita, kita bisa menginstalnya di website sekolah kita, sehingga identitas sekolah akan terlihat di sini. Saya akan ngambil 2 contoh di sini. Yang pertama adalah LMS yang dibangun oleh Politeknik Negeri Padang. Jadi, siswa maupun guru ketika akan mengakses ke LMS adalah yang diakses ya ini, websitenya sekolah. Nah, bukan ke Google. Nah, ini identitas kita lebih terlihat di sini. Nah, satu lagi adalah sekolah yang menggunakan LMS. Ini adalah
SMA Lab School Jakarta. Nah, kita akses ya di sini. Di atas ini ada ilabs-sma labschool.unj.sch.id. Kalau kita lihat ke bawah, kita scroll ke bawah, maka dia menggunakan Moodle. Gitu kan. Nah, jadi di sini identitas sekolah sangat terjaga di sini. Dan selanjutnya kita bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan website sekolah. Kita bisa lihat, ini adalah websitenya daripada Lab School, labschool-unj.sch.id. Nah, kita bisa membangun Moodle sebagai learning management system ini di subdomain dari website sekolah ini. Dengan kita ambil contoh seperti ini, ada di depannya ada ilabs-sma.labschool.unj.sch.id. Jadi ini adalah subdomainnya dari website utama sekolah kita. Nah, ini subdomainnya. Sama halnya dengan tadi Politeknik Negeri Padang tadi, ini adalah websitenya dari Politeknik Negeri Padang, pnp.ac.id. Nah, learning management systemnya diinstal di subdomainnya. Dia ada SPADA. SPADA itu singkatan dari Sistem Pembelajaran Daring .pnp.ac.id. Sehingga di sini kita bisa lebih mengoptimalkan, lebih memanfaatkan dari website sekolah kita. Nah, selanjutnya adalah keunggulan yang ketiga adalah pembelajaran kita lebih terstruktur. Saya ingin menunjukkan ke sekolah yang saya bikin ya, sekolah virtual yang saya buat. Ini adalah sekolah kelasku ya. Di sini kita bisa lihat terstruktur kelas-kelasnya, ada kelas matematika, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam untuk kelas 10. Dia terkategorisi di sini, kemudian juga ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kelas 11, dan juga di sini ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan IPA kelas 12. Ya, terstruktur sini. Nah, kita tidak hanya di kelasnya saja terstruktur, tapi di dalam kelas juga akan terstruktur seperti ini. Kita masuk ke salah satu kelas ya, di sini matematika 10. Kita lihat, nah di sini kita akan bisa melihat di dalamnya kita bisa bikin strukturnya seperti apa. Misalnya saya pengen setiap murid yang masuk ke sini, dia harus absen dulu. Nah, sebelum dia akan mengikuti kelas online di sini. Kelas online-nya menggunakan Zoom. Nah, kemudian di sini kita bisa juga ada strukturnya. Di sini kita bisa tambahkan materi buku pelajarannya berupa e-book ya. Dan juga di sini kita bisa tambahkan beberapa forum diskusi atau chat. Kemudian soal-soalnya kita bisa strukturkan, misalnya di sini saya membuatnya per semester ya. Ini soal-soal semester ganjil, nanti di semester genap juga akan dikumpulkan di dalam satu kategori, yaitu soal-soal semester genap. Nah, ini struktur yang ada di sekolah kita gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah kita bisa memonitor progres dari tugas atau kuis ataupun ya tugas-tugas yang kita berikan kepada murid kita gitu ya. Nah, kita ambil contoh nih. Saya membuat latihan soal matematika 1 gitu ya. Nah, kita klik di dalam, nah, kita akan lihat oh, jadi soal latihan ini saya buka di tanggal 18 jam 5 sore dan juga akan close di hari ini tanggal 19 di jam 23.59 malam. Waktu mengerjakannya 30 menit. Nah, saya melihat di sini, oh yang sudah mengerjakan ada 2 murid nih. Siapakah mereka? Nah, saya tinggal klik. Di dalamnya akan kita lihat, oh 2 ini adalah Asep Surasep dan Cecep Gorbacep nih. Dia sudah mengerjakan. Dan secara otomatis dia akan bisa menilai. Kita membuat kuisnya, kita bikin nilai mana jawaban yang benar, nanti secara otomatis dia akan mencocokkan sendiri dan kita bisa tahu nih nilai dari masing-masing murid ini gitu kan ya. Nah, ini kita bisa memonitor. Nah, kemudian saya ingin mencontohkan misalnya nih saya akan pindah saya sebagai murid gitu ya.
Ini jika saya sebagai murid, nah ini salah satu murid ya, namanya Iin Cunihin. Ya, ini akan masuk ke kelas. Oke, dia masuk ke dalam kelas. Nah, di sini dia akan mengerjakan soal latihan soal matematika. Dia akan attempt ke kuisnya. Oke, start. Nah, dia akan jawab nih. Wah, 1 tambah 1, 2. Kemudian 2, 2 tambah 2, 4. 3 tambah 3, 7. Terus kemudian 4 tambah 4, 9 misalnya. 5 tambah 5, 10. Gitu kan. Setelah selesai, dia akan finish attempt. Kemudian submit attempt tersebut. Oke, nah di sini secara otomatis dia akan tahu nih bahwa jawaban dia dari 5 soal tadi 3 benar, 2 salah. Nah, di sini ini secara otomatis dia akan tahu. Nah, bagaimana guru ketika memonitor ketika salah satu murid sudah selesai mengerjakan gitu ya. Nah, kita akan masuk ke modenya guru ya. Oke. Latihan soal matematika. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita lihat attempt-nya sudah 3. Berarti sudah ada satu lagi. Kita klik, maka di sini kita bisa tahu, oh, sudah ada nambah nih. Terus nilai dia adalah 6 karena tadi ada 3 benar, 2 salah gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memonitor progresnya. Kemudian ketika kita sudah bisa memonitor progresnya, kita juga bisa melihat selanjutnya adalah kita bisa melihat nilai dari murid-murid kita. Ini contohnya adalah di kelas ini ada 4 siswa gitu ya, dan juga setiap hari di set bahwa mereka harus absen. Jadi ini nilai absennya mereka, ketika dia hadir nilainya 2, ketika sakit atau izin nilainya 1, dan juga kalau alfa atau tidak masuk dia 0 untuk pelajaran matematika ini gitu ya. Nah, ini adalah nilai dari absennya, kemudian di sini ada nilai dari tadi tugas matematika yang dikerjakan tadi. Nah, ini nanti kita bisa atur bahwa absensi berapa bobotnya terhadap nilai total. Kemudian tugas-tugas tadi berapa. Kemudian nanti kalau kita ada ujiannya berapa bobotnya. Kita bisa kasih pembobotan sehingga nanti di sini akan secara otomatis akan menghitung berapa nilai dia untuk misalnya kita masukkan ini ke dalam rapot atau seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana kita menggunakan learning management system kita dengan baik. Jadi tadi kita bisa memonitor progresnya dan juga kita bisa memberikan penilaian atau hasil akhir dari apa yang sudah dikerjakan oleh murid-murid kita gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit contoh ya apabila misalnya kita mau bikin satu ini. Misalnya saya akan menambahkan nah di sini yang bisa dilakukan oleh guru, nah ini ada contohnya. Jadi guru tuh bisa menambahkan sumber atau materi-materi pembelajaran bisa berupa buku, books, file, folder, kemudian label, page, atau URL. Misalnya kita punya video nih, video kita ambil dari YouTube misalnya. Nah, kita bisa pakai URL ini, kita tinggal ambil URL-nya dari YouTube, kita masukkan ke sini, jadi murid itu bisa nanti belajar dari video tersebut. Kemudian aktivitas yang bisa kita lakukan, kita bisa bikin assignment atau penugasan, kita tambahkan absensi gitu kan, ada chat, kemudian ada feedback, forum, nanti untuk forum diskusi gitu ya. Kemudian juga ada juga di sini ada workshop dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita tambahkan di dalam. Nah, saya tadi sudah membuat satu ini misalnya untuk latihan soal 3 gitu ya. Nah, ini belum ada soalnya sama sekali, kita bisa create dengan seperti ini. Nah, di sini ada membuat
pertanyaan-pertanyaan kuis ini secara manual bisa kita lakukan, ataupun juga kita bikin ambil dari question bank. Jadi bank soal kita itu bisa kita create bank soalnya itu kita bisa upload dari kita bikin dulu di Notepad atau di Word soal-soalnya kita masukkan ke sini nanti bisa jadi bank soal di sini. Nah, kita contohnya misalnya kita new question gitu ya. Nah, berbagai macam soal bisa kita masukkan di sini dari multiple choice, benar salah, matching, jawaban pendek, jawaban esai, gitu. Kemudian soal-soal matematika, kemudian di sini berbagai macam ini yang bisa Bapak Ibu sekalian pilih untuk membuat soal, ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke kelas matematika tadi. Nah, seperti ini kelasnya. Nah, ini saya membuat seperti ini. Ini ada kolom untuk pengumuman. Kemudian pengumuman ini adalah untuk hal-hal pengumuman dari kelas ataupun dari sekolah kita masukkan di sini. Di sini juga ada forum diskusi, ini untuk diskusi terkait dengan mata pelajaran, dan juga ada chat, ini adalah untuk yang mungkin untuk lebih keakraban antara siswa dan juga guru, untuk bahas-bahas yang mungkin di luar dari pembelajaran. Nah, ini contohnya misalnya kalau pengumuman seperti ini, sini misalnya, oh ini ada gurunya membuat pengumuman, selamat datang di kelas matematika, perkenalkan, saya Pak Umar Bakri, menjadi guru. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini adalah pengumuman. Nah, kalau diskusi, ini seperti ini contohnya. Nah, diskusi ini gurunya membuat forum diskusi untuk saling berkenalan. Jadi, dimulai dari gurunya memperkenalkan diri, nama, alamat, dan hobi, dan ini berharap murid-muridnya juga memperkenalkan diri. Nah, dari sini nanti masing-masing murid juga bisa mengposting di forum diskusi ini untuk saling memperkenalkan. Jadi bisa engagement atau keakraban murid bisa terjaga di sini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga ada absensi. Jadi setiap hari sebelum ketika murid masuk ke dalam kelas ini, kelas matematika ini, maka dia harus absen. Selanjutnya setelah absen, ya di sini absen gitu ya. Nah, nanti dia akan klik di sini gitu ya, di absen ini dia akan absen, baru kemudian dia akan mengikuti online session. Jadi kalau kita menggunakan Zoom, itu kita bisa memasukkan URL-nya Zoom itu. Nanti tinggal diklik URL ini, ataupun di sini ada meeting ID juga, bisa langsung dimasukkan ke aplikasi Zoom-nya. Nanti dia akan bisa mengikuti pembelajaran melalui Zoom. Ini apabila kita menggelar atau membuat pembelajaran yang sinkronus. Nah, jadi antara guru dan murid di dalam waktu yang sama melalui media video conferencing. Tapi kalau nanti kita berkembang lebih jauh lagi, kita bisa bikin materi pembelajaran yang asinkronus. Jadi kita akan pakai video saja, kita masukkan ke sini, murid ya terserah dia mau mengakses video kapan saja, di mana saja itu terserah. Tinggal kita nanti akan melihat setelah dia melihat video kita, bagaimana nih dia mengerjakan tugas-tugas kita itu, sehingga kita bisa tahu, oh dia dari penjelasan di video saya, dia udah nangkep nih materi-materi yang saya berikan sudah nangkep. Nah, itu kuis, assignment tadi adalah untuk kita melihat bagaimana penyerapan pembelajaran yang kita berikan kepada murid. Nah, demikian penjelasannya sekilas terkait dengan learning management system, khususnya Moodle sebagai learning management system. Saya berharap Bapak Ibu sekalian punya gambaran setelah ini saya tadi jelaskan dan sedikit saya praktekkan ya di sini, sehingga Bapak Ibu bisa mengembangkan learning management system ini, Moodle ini di sekolah Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.